Oke. Selamat siang Ibu Wiwin. Selamat siang, Bu Win. Ada yang bisa saya bantu? Ya, apa saya mengganggu Bu? Boten, monggo silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi Bu, ini kan saya ada masalah sedikit ya Bu ya tentang permasalahan di kelas saya. Saya itu mempunyai murid yang super aktif dan tidak bisa diam. Dia juga sering mengganggu temannya yang sedang belajar. Eh, Pada waktu berjalan pun dengan sengaja dia itu menginjak kaki temannya itu sehingga temannya itu jadi menangis sehingga banyak anak yang tidak mau berteman dengannya, Bu. Hmm, oke. Terus kemudian dari permasalahan yang Mbak Win hadapi ini apa tujuan yang ingin dicapai? Harapannya ingin dicapai adalah saya ingin merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Dia bisa lebih tenang dan tidak mengganggu temannya lagi, sehingga teman-temannya itu mau berteman dengan dia. Tidak ada teman yang takut ketika didatangi anak itu tidak apa ya Bu ya, tidak langsung meninggalkan dia gitu loh Bu. Oh gitu, nggih, nggih, baik. Terus kemudian dari masalah tersebut, apa ukuran keberhasilan dari Mbak Win yang ingin capai dari masalah tersebut ya? Ukuran keberhasilan bagi saya adalah merubah sikap perilaku anak tersebut agar anak itu bisa tenang dalam belajar dan tidak berbuat ulah lagi dengan mengganggu teman dan membuat anak-anak yang lain mau berteman dengan anak tersebut, Bu. Oke, nggih. Terus kemudian, apa yang membuat Mbak Wiwin itu merasa kesulitan dalam menghadapi siswa tersebut, Mbak? Saya merasa kesulitan dalam menghadapi anak tersebut karena ketika saya menasihati anak tersebut, itu hanya mereda sebentar Bu, usilnya itu, terus mengganggu temannya lagi. Kadang malah ketika saya menasihati, anak tersebut acuh dan tidak mendengarkan. Jadi saya tidak dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif karena anak tersebut selalu berbuat ulah di kelas saya. Dan Oh, anak-anak lain itu merasa terganggu sehingga tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu tidak bisa tercapai, Bu. oh begitu, nggih, nggih. Terus kemudian, bagaimana, cara menghadapi dari permasalahan tersebut? Dari situasi tersebut bagaimana Bu Wiwin yang lakukan? Eh, Cara menghadapi situasi tersebut biasanya kan kalau saya itu menasihati anak tersebut, saya itu sering merasa jengkel, Bu, dan juga ingin marah. Tapi sebagai seorang pendidik ya, Bu, saya berusaha meredam rasa marah saya. eh, karena sebagai seorang pendidik saya itu berkewajiban untuk bisa membimbing anak tersebut, merubah sikap dan perilaku anak tersebut sehingga tidak menyimpang dan menjadi lebih baik lagi, Bu. Nggih, nggih, baik. Setelah Terus itu, ketika saya merasa marah, saya mencoba meredamnya dengan teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, ambil napas dalam, keluarkan, amati sensasinya. Kemudian saya melanjutkan untuk eh, menasihati anak tersebut. jadi dengan nggak jadi marah ya setelah menggunakan teknik Iya, ya, nggih. Terus karena kemudian jika sadar itu anak orang lain, Bu. oh Nanti iya, kalau marah kita kena. oh iya, nggih. Betul, betul, nggih, baik, nggih. Terus kemudian, apa rencana yang akan Bu Wiwin lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Rencana saya yang akan saya lakukan adalah saya ingin memanggil anak tersebut dan berbicara dari hati ke hati. Kenapa? Alasan apa? Kenapa anak tersebut bertingkah seperti itu, sering mengganggu temannya? Setelah itu saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bu, bersama anak-anak.
sebelum saya membuat keyakinan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini mereka bisa mengungkapkan dan mengeluarkan ide dan gagasan mereka sendiri, misalnya berperilaku disiplin dengan datang tepat waktu, berperilaku baik dan sopan, saling menghormati, saling menyayangi. Itu kesepakatan kelas yang dibuat mereka sehingga mereka akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati dan mereka buat sendiri, Bu. Oke, iya, iya, baik, oke. Terus kemudian, selain rencana itu, apakah ada rencana lain lagi yang akan Mbak Wiwi lakukan? Selain itu, saya akan menciptakan pembelajaran yang juga mungkin menyenangkan ya, Bu ya, sehingga anak tersebut bisa tertarik dalam pembelajaran dan tidak lagi berpikir untuk jahil atau mengganggu temannya. Oh, oke, oke, baik. Nah, terus kemudian dari beberapa rencana yang Ibu Wiwi lakukan ini, kemudian apa kira-kira prioritas utama yang Ibu Wiwi pilih ini? Prioritas utama yang ingin saya capai di sini adalah membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan juga semua anak bisa saling menghormati, bisa saling sayang dengan tidak memilih teman yang mereka sukai. Maksudnya semua bisa berteman dengan senang dan hati nyaman. Seperti itu. Oke, baik. Nah, terus kemudian kira-kira yang waktunya itu kapan untuk melaksanakan rencana ini, Mbak? Secepatnya, Bu. Karena eh, setiap hari itu anak itu selalu berulah seperti itu. Jadinya saya ingin secepatnya untuk melaksanakan rencana saya sehingga cepat merubah perilaku anak tersebut. Oh, oke, oke. Nah, jadi secepatnya nggih yang mau dilakukan ini untuk melaksanakan rencana ini, nggih. Terus kemudian Iya, Bu. eh, kira-kira yang mau membantu itu siapa saja ya dalam menerapkan rencana ini, Bu? Yang bisa membantu saya dalam komitmen saya ini adalah tentunya kepala sekolah ya Bu, karena di lembaga saya hanya ada satu PTK dan ada kepala sekolah. Jadi saya dan kepala sekolah akan saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah demi menanamkan karakter baik pada siswa-siswa saya. Baik, nggih. Terus kemudian komitmen apa dari yang Ibu Wiwin lakukan ini, dari rencana yang Ibu Wiwin buat ini? Jadi komitmen yang akan dibuat itu nopo? Komitmen yang akan dibuat ya eh, melaksanakan rencana yang sudah saya rancang ini, Bu, agar permasalahan saya cepat selesai dan anak tersebut tidak berulah lagi. Oke, Sehingga teman-teman lain mau berteman dengan dia. oke, baik. Nah, terus kemudian tindak lanjutnya apa yang akan Ibu Wiwin lakukan dalam permasalahan ini? Tindak lanjutnya mungkin eh, anak tersebut perlu pendampingan khusus ya Bu. Maksudnya kita ajak bicara dari hati ke hati, apa yang sebenarnya dia inginkan atau eh, anak itu berulah seperti itu kenapa? Apa karena ada faktor yang lain seperti itu Bu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi itu adalah rencana tindak lanjut yang akan Mbak Win lakukan ya dari permasalahan ini. Mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan, Mbak? Sudah Bu, cukup itu Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Setelah saya mencurahkan rasa hati saya jadi sedikit tenang dan jadi termotivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas saya dengan merubah karakter dari anak didik saya yang tidak baik tersebut menjadi lebih baik. Oke, Mbak Wiwin, G, baik. Nah, kita kan sudah sampai pada sesi akhir dari perbincangan kita ini. Nah, semoga nanti kita
bisa menjadi pendidik yang lebih baik nggih. Terus kemudian nanti kalau ada permasalahan lagi, Mbak Win bisa mengutarakannya pada saya lagi nggih. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nggih, sama-sama Mbak Win nggih. Oke.